sore. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Baik, saya lihat wajahnya cerah hari ini. Tentu secerah menatap masa depan Indonesia. Siap. Masa depan Indonesia akan dan lebih masa cerah. depan Luhut Timur dan Sulawesi Selatan. Siap. Baik, saya langsung ke pertanyaan poin saya, to the point ke Bang Rian adalah bagaimana Abang melihat perkembangan pembangunan di Luhut Timur dan Sulawesi Selatan? Jadi begini, kebetulan saya putra daerah di sana. Saya melihat terjadi ketimpangan karena kekayaan Luhut Timur itu dikuasai oleh asing. Tidak ada pemberdayaan pengusaha lokal yang ada di sana. Yang ada hanya mitra dari asing sebagai subkon. Sedangkan potensi kekayaan alam yang di sana itu semua dikuasai oleh nasional dan asing. Perusahaan multinasional. Multinasional. Tidak ada perusahaan lokal yang tumbuh dan besar di sana. Jadi peranan perusahaan-perusahaan lokal hanya sebagai subkontraktor yang ada di Luhut Timur itu sendiri. Kenapa? Karena regulasi yang ada itu sangat mempersulit keberadaan pengusaha-pengusaha lokal. Contohnya Bang? Contohnya pengurusan IUP harus ke pusat apa semua. Kalau mata cipit cepat dilayani. Itu kekurangan. Abang ini ngomong di depan publik ya, mata sipit Abang menyebutnya ya? Iya, mata cipit. Coba aja, enggak usah jauh-jauh. Saya ini orangnya realistis. Anda masuk di bank, kalau mata cipit akan dipandang sebelah mata. Apa? Akan layani sedemikian rupa. Kalau Anda pribumi, pasti Anda dipandang sebelah mata. Itulah kekurangan yang harus kita rubah saat ini. Kita ubah ya kultur begitu ya. Iya. Baik, jadi Abang melihat bahwa pembangunan kesejahteraan kekayaan alam yang dimiliki Luhut Timur itu belum berdampak bagi. Belum berdampak karena itu pelakonnya adalah orang-orang luar semua. Kita hanya dijadikan pekerja, pembantu. Apa bedanya dengan penjajahan zaman Belanda? Bahwa kita ini hanya jadi buruh kasar. Buruh kasar. Seperti itu. Baik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi sudah disentuh soal ini. Saya mau cerita misalnya Luwu ini kan tak lihat ini bagian dari kalau secara histori ya, itu bagian dari kerajaan Luwu yang besar itu ya. Saya mau tanya ke Abang secara konseptual karena tadi saya perkenalkan Abang juga sebagai perwakilan raja begitu ya. Apakah teman-teman di kerajaan kerajaan Luwu melihat proses pemerintahan yang ada sekarang ini sudah berjalan dengan baik atau memang berdasarkan data-data tadi masih ada yang kurang begitu? Sangat kurang. Kenapa saya katakan sangat kurang? Kerajaan Luwu ini ada kerajaan yang tertua di Indonesia. Dia berada di abad keempat. Tetapi perhatian pemerintah, terutama tentang perlakuan terhadap perlindungan Istana Luwu itu kasihan. Istana Luwu itu selalu mengeluarkan proposal yang dipandang sebelah mata. Termasuk 3 pemerintah yang ada di Luwu. 4 pemerintahan di Luwu Raya. Palopo, Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara. Bayangin aja, ketika butuh dana, pihak istana harus mengajukan permohonan proposal. Padahal itu adalah tanggung jawab negara. Dan belum tentu di approval. Iya, kenapa? Begini, ada satu sejarah. Luwu Timur, Luwu Raya, tanah Luwu itu ketika diserahkan ke Bung Karno berjanji kepada Datuk Luwu Andi Jema akan menjadikan Luwu menjadi daerah istimewa setelah Aceh. Dan itu sampai sekarang tidak terrealisasi. Itu ada dokumennya? Ada dokumennya. Jadi Anda bisa lihat sejarahnya di Google. Bagaimana waktu Bung Karno datang ke Istana Luwu, beliau berjanji akan menjadikan Luwu menjadi daerah istimewa setelah Aceh. Baik. Dan Jogja. Ada 3. Makanya kami sebagai keturunan Raja Luwu, putra daerah Luwu, menagih janji itu dan ingin menjadikan Luwu menjadi provinsi. Provinsi Luwu ya. Baik. Karena data lain, Luwu itu adalah sumber pendapatan daerah Sulawesi Selatan. Disitulah PAD terbesar. Sekarang ini? Saat ini. Berapa Bang? Karena di sana ada tambang nikel terbesar, ada tambang emas. Ini yang kita sayangkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selalu menanaktirikan Luwu. Bahkan pernyataan gubernur sebelumnya, ada namanya daerah Rampi, itu meminta fasilitas jalan raya, jawaban dia apa? Kalau perlu angkat kaki dari Indonesia. Presiden saja tidak pernah ngomong seperti itu, apalagi sosok gubernur. Itulah yang membuat hati kita ini sedih. Luwu Raya yang menghidupi Sulawesi Selatan tapi dapat perlakuan seperti anak tiri. Sedih dan marah ya Bang ya? Betul, makanya saya agak emosional. Mohon maaf, saya agak emosi karena ini hati nurani yang berbicara. Baik.
Baik, saya mau lanjut ke soal tadi. Menarik untuk menguliknya secara historical. Jadi pernah ada komitmen antara Bung Karno terhadap dengan Kerajaan Luwu untuk menjadikan raja berarti ya. Raja Luwu. Raja Adi Jema untuk menjadikan Luwu sebagai daerah istimewa. Itu ada. Ada ya. Dan saya mau sampaikan artinya kalau didengar oleh publik dan teman-teman di pemerintahan baru ya, ada ada Prabowo Gibran nanti dan Pak Jokowi mungkin bisa juga ikut merefleksikan janji ini karena janji yang kemudian terdokumentasikan dengan baik. Baik, saya mau langsung ke persoalan ketiga yang berkaitan dengan ini kan baru selesai pemilu kita ini. Baru selesai pemilu kita, sudah kelihatannya pemenangnya sudah mau kelihatan begitu ya. Pak Prabowo. Tapi sebelum ke sana saya mau tanya, berarti selama pemerintahan Presiden Joko Widodo Bang Rian melihatnya apakah memang ada perhatian lebih kepada Luwu gitu atau memang ya biasa saja tidak ada yang berubah? Kalau saya melihat tidak ada perhatian khusus terhadap Kerajaan Luwu. Bahkan kalau nggak salah Jokowi belum pernah menginjakkan kaki ke Istana Luwu. Selama 9 tahun Presiden ini? yang lainnya sudah. Dari Megawati, SBY yang hampir 1 minggu. Megawati, SBY itu sudah menginjakkan kaki di Istana Luwu. Jokowi belum. Kalau tidak salah, iya belum pernah. Abang sampaikan boleh harapannya ke Pak Jokowi? Harapan saya ke Pak Jokowi sebelum menyelesaikan periode sebagai Presiden ke-7, mampirlah ke Tanah Luwu. Tanah Luwu itu punya sejarah. Tanah Luwu adalah kerajaan tertua di Indonesia, mengalahkan Majapahit. Luwu itu abad ke-4. Coba silakan di googling. Dan Luwu ini, kerajaan Luwu inilah